Selamat siang, perkenalkan nama saya Nelpiani Simatupang, MPM 1909-1022. Saya mahasiswa dari Institut Pendidikan Tapanuli Selatan dan prodi atau jurusan saya Pendidikan Matematika. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu administrasi pendidikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan administrasi pendidikan menurut Dasuki dan Somatri, di mana administrasi pendidikan adalah upaya menerapkan kaidah-kaidah administrasi dalam bidang pendidikan. Dan yang kedua, menurut Oteng Sutisma, administrasi pendidikan adalah suatu upaya mengkoordinasikan kegiatan yang saling bergantung dari orang-orang dan kelompok-kelompok dalam mencapai tujuan bersama dalam pendidikan anak-anak. Dan yang menurut si Depdiknas RI, administrasi pendidikan adalah suatu keseluruhan proses kegiatan bersama dalam bidang pendidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan, pembiayaan, atau pelaporan dengan memanfaatkan fasilitas yang tersedia, baik personal maupun material, dan spiritual, demi tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Dan apa saja prinsip-prinsip operasional dalam administrasi pendidikan? Yang pertama yaitu prinsip fleksibilitas, dan yang kedua efisien dan efektivitas, yang ketiga kontinuitas, dan yang keempat berorientasi pada tujuan, atau yang kelima prinsip pendidikan seumur hidup. Tugas dan tanggung jawab kepala sekolah dalam melaksanakan fungsi administrasi pendidikan yakni yang pertama, pengelolaan pengajaran. Contohnya menyusun program sekolah untuk 1 tahun, menyusun jadwal pelajaran, mencatat dan melaporkan hasil kegiatan atau kemampuan belajar murid. Dan yang kelima, mengatur kegiatan penilaian, mencatat hasil kemampuan murid, mengatur kegiatan penilaian. Dan yang kedua, pengelolaan kepegawaian. Contohnya menyelenggarakan urusan-urusan yang berhubungan penyeleksian, pengangkatan, kenaikan pangkat, cuti, perpindahan dan pemberhentian anggota staf pegawai. Yang ketiga, pengelolaan kemuritan. Contohnya, perencanaan dan penyelenggaraan murid baru, pembagian murid atas tingkat-tingkat atau kelas-kelas, perpindahan dan keluar murid-murid baru. Dan yang keempat, gedung dan halaman. Contohnya pengaturan pemakaian, pemeliharaan taman, dan alat-alat pelajaran klasikal dan alat-alat peraga perpustakaan. Dan yang kelima, pengelolaan keuangan. Contohnya untuk gaji-gaji guru dan staf pegawai sekolah. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan konsep pendidikan yang berbasis masyarakat atau yang mengandung implikasi yang berhubungan dengan masyarakat, di mana pendidikan yang dikelola masyarakat dengan memanfaatkan fasilitas yang ada di masyarakat dan menekankan pentingnya partisipasi masyarakat pada setiap kegiatan belajar serta bertujuan untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Nah, sekian dari saya penjelasan mengenai administrasi pendidikan menurut para ahli dan juga tugas atau tanggung jawab kepala sekolah. Sekian dan terima kasih.